Terhormat Pak Amih, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas, Pak Iwan Syahril, Dirjen PAUD Dikdasmen, Ibu Kiki Yulianti, Dirjen Pendidikan Vokasi, teman-teman Eselon 1 dari Kemendikbudristek, para staf ahli, staf khusus, ada Pak Toto juga, Pak Budi, teman-teman dari BAN, Bu Anita, dan para narasumber, perwakilan dari Kemendagri, Pak Husni sebagai Kepala Dinas Pendidikan, tadi sudah ketemu juga dari Kabupaten Kediri, para kepala sekolah dan guru, hadirin sekalian, orang tua juga ada di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir, selamat datang di acara peluncuran Rapor Pendidikan Indonesia. Ini saat yang membahagiakan dan harus kita syukuri bersama. Platform Rapor Pendidikan termasuk Rapor Pendidikan Indonesia yang bisa diakses oleh publik ini merupakan pekerjaan yang luar biasa besar, hasil kolaborasi berbagai pihak di Kementerian Pendidikan. Hampir semua unit utama terlibat, bukan hanya dari BSKAP, tapi teman-teman dari PAUD Dikdasmen, dari Pendidikan Vokasi, tim teknologi dari GovTech, BAN juga ikut terlibat dalam menyusun kerangkanya. Ini pekerjaan yang luar biasa. Di tingkat pusat pun, dari Pusdatin juga banyak berkontribusi, sumber datanya dari berbagai direktorat. Tapi juga kolaborasi pemanfaatannya oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Saya akan memulai terlebih dahulu dari mengingatkan kita bersama tentang kenapa kita melakukan asesmen nasional. Kalau boleh slide selanjutnya. Bapak dan Ibu, Merdeka Belajar merupakan sebuah upaya transformasi sistem pendidikan. Dia adalah upaya yang menyeluruh untuk menggerakkan perubahan di dalam sistem pendidikan kita. Dan salah satu komponen penting dari perubahan itu, kalau kita mau perubahan itu berhasil, maka tentu perubahan itu harus punya tujuan yang jelas. Dan tujuan itulah yang sebenarnya dirumuskan dan ditunjukkan oleh asesmen nasional. Apa yang kita ukur di asesmen nasional, itulah tujuan perubahan kita di dalam Merdeka Belajar. Karena pentingnya punya tujuan yang jelas, supaya semua pihak bersinergi, berubah ke arah yang sama, inilah Mas Menteri Kemendikbudristek dulu meluncurkan asesmen nasional sebagai episode Merdeka Belajar yang pertama. Karena tanpa tujuan yang sama, perubahan ini akan sulit sekali terwujud. Karena berbagai pihak, ini pendidikan ini urusan gotong royong, dikerjakan oleh berbagai pihak di berbagai jenjang, berbagai level, di semua daerah di Indonesia, dengan berbagai ragam kapasitas dan kondisinya. Kalau tidak ada rumusan yang jelas tentang perubahannya, tentu perubahan itu, tujuan dari perubahan itu tidak akan bisa tercapai. Karena itulah kita merumuskan perubahan itu sebagai asesmen nasional. Apa yang diukur di asesmen nasional? Pertama-tama, kecakapan yang menjadi fondasi untuk belajar sepanjang hayat. Literasi membaca dan numerasi atau literasi matematika. Kalau anak-anak kita memahami yang dibaca saja tidak bisa, bagaimana mereka bisa menjadi pelajar sepanjang hayat? Ini adalah prasyarat dasar untuk bisa belajar apapun yang lainnya. Kalau anak-anak kita tidak bisa berlogika menggunakan matematika dasar yang merupakan bahasa ilmu pengetahuan, bagaimana mereka kita harapkan untuk belajar ilmu pengetahuan yang lain? Jadi ini kecakapan fondasi pertama-tama yang harus kita prioritaskan. Semua anak harus punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menguatkan literasi dan numerasi mereka. Kemudian yang kedua yang kita ukur adalah kecakapan sosial emosional atau karakter yang biasa kita sebut. Ini menjadi sinyal bahwa yang jauh lebih penting
adalah tumbuh kembang anak secara holistik daripada penyampaian pengetahuan akademik yang mungkin sangat banyak ada di dalam materi kurikulum, tetapi kalau tidak menumbuh kembangkan karakter mereka, percuma saja. Ini yang ingin disampaikan melalui asesmen nasional. Pendidikan harus holistik. Pertama, meletakkan kecakapan dasarnya untuk bisa menjadi pelajar sepanjang hayat, dan kemudian menumbuh kembangkan sikap, nilai, dan perilaku kebiasaan yang dilandaskan pada Pancasila. Terakhir yang diukur oleh asesmen nasional adalah ciri-ciri lingkungan belajar yang bisa menumbuh kembangkan anak secara holistik. Bahwa sekolah, madrasah itu harus aman dari perundungan. Bahwa satuan pendidikan harus menerima semua pihak secara inklusif. Bahwa tidak boleh ada murid guru yang merasa ditolak, didiskriminasi karena perbedaan agama, perbedaan sosial, ekonomi, maupun kemampuan mereka. Ya, jadi sekali lagi ini adalah kenapa kita melakukan asesmen nasional. Kita perlu punya rumusan yang jelas. Apa yang harus kita prioritaskan sebagai tujuan dari perubahan yang sedang kita upayakan melalui berbagai program. Di halaman berikutnya, kita sudah melaksanakan AN 2 kali, 2021 dan 2022 kemarin. Tahun kemarin hampir semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan SMA dan SMK, termasuk madrasah juga, hampir semua sudah berpartisipasi dalam asesmen nasional. 246.000 kepala satuan pendidikan, 3 juta guru lebih, dan 6,6 juta murid, perwakilan murid dari setiap sekolah dan madrasah di Indonesia. Ini adalah agenda pengumpulan data asesmen pendidikan yang bukan hanya komprehensif dari yang diukur, tetapi cakupan jumlah yang diukurnya ini juga salah satu terbesar di dunia, Bapak dan Ibu. Dan karena itu sekarang kita memiliki data untuk memantau dan memetakan kualitas pendidikan di hampir semua satuan pendidikan di Indonesia, di semua daerah, di semua kota dan kabupaten. Tahun ini insya Allah kita tambah untuk Sulingjar, survei lingkungan belajar di PAUD, sehingga kita punya potret yang lengkap mulai dari PAUD sampai dengan SMA dan SMK. Nah, tapi asesmen nasional bukan sekedar pengumpulan data. Ini bukan sekedar untuk memantau dan memetakan. Asesmen nasional yang paling penting justru tadi, boleh di halaman berikutnya. Asesmen nasional adalah cara kita untuk mengarahkan perubahan. Jadi tujuannya adalah supaya terjadi perbaikan kualitas pembelajaran di setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan. Karena itu hasil asesmen nasional tidak boleh berhenti sebagai peta dan pemantauan di tingkat nasional atau daerah. Hasil asesmen nasional harus menjadi umpan balik yang memantik refleksi dan pembenahan secara berkelanjutan. Karena itulah kita membuat platform rapor pendidikan. Ya, platform rapor pendidikan yang sudah kita luncurkan, ada platform rapor untuk satuan pendidikan dan platform rapor pendidikan untuk daerah. Keduanya platform digital. Sekarang setiap guru dan kepala sekolah, kepala satuan pendidikan bisa login ke platform rapor pendidikan dan mendapatkan cermin yang objektif dan komprehensif tentang kondisi satuan pendidikannya. Setiap kepala daerah, dinas pendidikan itu juga bisa mendapatkan potret yang menyeluruh tentang kualitas pendidikan. Setiap satuan pendidikan yang ikut asesmen nasional, hasilnya bisa diakses oleh dinas pendidikan dan Pemda. Jadi dengan beberapa klik saja, Pak Husni dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia itu bisa dengan mudah sekali mendapatkan data sekolah mana saja yang paling perlu dibantu terkait dengan literasi membacanya. Sekolah mana saja yang paling perlu dikuatkan soal iklim keamanannya karena mungkin ada indikasi perundungan di sana. Ya, ini merupakan alat umpan balik, refleksi, dan pembenahan bagi satuan pendidikan maupun pemerintah di tingkat daerah dan di tingkat pusat.
Di halaman berikutnya kita juga bersyukur bahwa platform rapor pendidikan sekolah dan daerah itu sudah diakses oleh datanya sudah diunduh oleh hampir semua satuan pendidikan dan semua pemerintah daerah, kota, kabupaten maupun provinsi. 100% sudah mengakses dan memanfaatkan data ini. PR besarnya memang pada kualitas pemanfaatannya. Ya, itu yang perlu kita kerjakan bersama-sama dan salah satu caranya adalah dengan melibatkan publik untuk ikut mendorong pemanfaatan rapor pendidikan ini. Karena itulah kita hari ini meluncurkan apa yang kita sebut sebagai rapor pendidikan Indonesia. Kondisi pendidikan kita di tahun 2023 berdasarkan AN tahun kemarin. Di halaman berikutnya, satu lagi. Oke. Hari ini Bapak dan Ibu semuanya akan bisa mengunduh sebuah dokumen yang akan menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berapa persen murid kita yang sudah bisa membaca dengan baik? Berapa persen murid kita yang sudah bisa bernalar secara matematika dengan baik? Berapa skor kebinekaan dan keamanan di seluruh Indonesia? Ini semuanya akan bisa diunduh dan dilihat bersama-sama. Juga progresnya, nah ini penting sekali juga. Dibandingkan tahun sebelumnya, apakah kita sebagai bangsa itu sudah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita? Dan pemanfaatannya sekali lagi ini yang paling penting, karena itu saya ingin mengajak pada semua pihak untuk menggunakan informasi yang ada di dalam rapor pendidikan Indonesia yang untuk publik, serta rapor pendidikan yang untuk Pemda dan sekolah. Bagi teman-teman di Pemda dan Dinas Pendidikan, halaman berikutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama-tama, mohon bantuan untuk terus bekerja sama agar penyelenggaraan asesmen nasional tahun ini berjalan lancar dan juga jujur. Ya, tidak perlu ada tekanan-tekanan kepada sekolah untuk meningkatkan nilainya secara jalan pintas. Karena yang kita perlukan adalah data yang objektif, yang memang sesuai dengan kondisi tiap sekolah, tiap madrasah, dan di tiap-tiap daerah. Setelah datanya nanti kita sampaikan, insya Allah tahun depan data ini akan kita berikan di awal tahun, sehingga nanti Pemda bisa menggunakannya untuk keperluan perencanaan lebih awal. Mohon itu bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Jadi seperti saya sampaikan tadi, identifikasilah satuan pendidikan yang paling memerlukan bantuan di daerah Bapak dan Ibu. Skor standar pelayanan minimum tiap Pemda untuk bidang pendidikan itu diukur menggunakan rapor pendidikan juga, dan cara paling strategis untuk meningkatkan SPM Pemda di bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Jadi kalau mau skor literasinya meningkat, cara paling baik adalah dengan identifikasi sekolah-sekolah yang banyak muridnya belum bisa membaca. Bantulah mereka untuk meningkatkan proses pembelajarannya sehingga tahun depan lebih banyak murid di sekolah itu yang memenuhi standar minimum dalam literasi dan numerasi. Bapak dan Ibu juga kita sangat harapkan untuk gerak cepat mengangkat guru-guru penggerak yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Guru-guru penggerak ini adalah guru-guru paling hebat di setiap wilayah yang punya mindset bukan hanya berorientasi pada murid, tapi merupakan potensi pemimpin yang luar biasa. Karena mereka melihat problem itu sebagai sesuatu yang dipecahkan dengan apapun kondisinya. Ya, growth mindset dan mindset yang berorientasi pada pemecahan masalah. Terakhir, Bapak dan Ibu, kita sangat berharap Dinas Pendidikan dan Pemda untuk memfasilitasi komunitas-komunitas belajar di tiap satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Kita percaya bahwa perubahan itu harus terjadi di setiap satuan pendidikan, dan itu hanya bisa terjadi jika ada proses belajar secara terus-menerus.
di antara para guru dan kepala satuan pendidikan. Perubahan tidak akan terjadi secara efektif jika hanya menunggu pelatihan dari pemerintah pusat, pelatihan dari luar sekolah, tapi kemudian materinya tidak direfleksikan dan diterapkan oleh komunitas di sekolah itu. Karena itu strategi utama yang mendorong transformasi di satuan pendidikan sesungguhnya adalah proses refleksi dan belajar di dalam komunitas para guru dan kepala sekolah itu. Berikutnya, sama untuk satuan pendidikan, ingat asesmen nasional ini kita tidak ingin membandingkan Bapak dan Ibu dengan sekolah-sekolah yang lain yang mungkin fasilitasnya berbeda, titik awalnya berbeda-beda. Kita tidak ingin meranking sekolah Bapak dan Ibu. Yang ingin kita dorong adalah yuk kita bercermin bersama dan menggunakan cermin ini untuk melakukan perbaikan. Yang jauh lebih penting adalah perbandingan dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu di tahun sebelumnya, bukan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, meskipun itu juga berguna. Dan untuk itu, kami mendorong Bapak dan Ibu untuk mencetak poster dari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Kita sudah menyediakan poster yang siap dicetak, ukuran besar, itu bisa digunakan sebagai pemantik untuk refleksi dan diskusi bersama dengan bukan hanya para guru, tapi juga murid dan orang tua mereka. Dan tentu tujuannya adalah untuk supaya terjadi peningkatan iklim pembelajaran, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan iklim inklusivitas dan kebinekaan di semua satuan pendidikan. Kemudian untuk orang tua dan masyarakat terakhir, sama, sebagai orang tua nggak perlu stres, nggak perlu tertekan, nggak perlu cemas ketika anaknya mungkin terpilih menjadi sampel acak asesmen nasional. Anak saya kebetulan terpilih juga ketika kelas 8, keponakan saya entah kenapa semuanya juga terpilih, padahal itu acak gitu ya. Tidak perlu cemas gitu ya. Dan sebagian besar dari murid yang kami temui ketika kunjungan ke sekolah juga merasakan hal yang sama, tidak ada kecemasan di sana. Nah, sebagai orang tua tidak perlu les untuk asesmen nasional misalnya, kursus tambahan untuk asesmen nasional. Kalau ada resource ekstra, uang berlebih, bolehlah jangan les untuk tes AKM gitu ya. Tapi mungkin ikut klub membaca misalnya. Ikut klub robotika, ikut klub programming yang melatih daya nalar, kemampuan berpikir logis, computational thinking yang pasti akan mendukung juga untuk bisa mengembangkan literasi dan numerasi mereka. Bapak dan Ibu juga bisa sebagai orang tua meminta sekolah untuk menunjukkan rapor sekolah anak-anak Anda. Itu adalah hak Anda sebagai orang tua, sebagai warga sekolah untuk bisa ikut berkontribusi memikirkan dan memperbaiki kualitas pendidikan anak Anda dan di sekolah itu. Jadi silahkan datang ke sekolah, ajak kepala sekolah dan guru untuk menunjukkan rapor pendidikan sekolah Anda, sekolah anak Anda, dan bersama-sama mendiskusikannya dan menawarkan bantuan kontribusi Anda sebagai orang tua untuk memperbaiki kondisi pendidikannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terakhir, mari kita sama-sama memanfaatkan data asesmen nasional yang kita tampilkan di rapor pendidikan ini, karena kita semua peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.